Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Kristen Satyawacana. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran di SMK Negeri 2 Temanggung dengan materi algoritma dan flowchart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, karena kita dalam kondisi pandemi ya, jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Oke, untuk presensi tadi saya cek sudah masuk semua presensinya. Terima kasih ya. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kepada Lisa Avinda. Lisa Avinda, silahkan untuk memimpin berdoa. Silahkan dihidupkan mikrofonnya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Lisa Avinda yang telah memimpin berdoa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang kemarin sudah saya uploadkan berupa latihan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu algoritma dan flowchart. Jadi materi pada pagi hari ini kita akan membahas materi algoritma. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat hasil pekerjaan yang kemarin sudah diuploadkan ya. Ya, di sini kita akan menampilkan, nah mungkin dari Siti Lestari. Kita cek Siti Lestari dan syukur ya. Ya. Kita buka terlebih dahulu filenya. Oke, ini adalah hasil pekerjaan yang telah dikumpulkan dari Siti Lestari. Silahkan kepada Siti Lestari, mungkin bisa dibacakan hasilnya dari yang pertama, yaitu cara membuat minuman teh. Siti Lestari, bisa diaktifkan mikrofonnya? Sebentar, Pak. Iya. Oke, sudah siap? Di layar sudah saya tampilkan untuk hasil pekerjaannya. Mikrofonnya mati, Pak. Mikrofonnya mati. Oh ya, berarti saya bacakan aja ya. Hasil pekerjaan dari Siti Lestari. Jadi cara membuat minuman teh yaitu yang pertama adalah bahan dan alat. Ini ada satu teh celup atau teh serbuk, gula pasir, air secukupnya, teko, panci, peralatan dapur yang ada di rumah yang biasanya digunakan untuk memasak air, gelas, alas gelas, sendok. Masak air hingga mendidih di atas kompor, hidupkan. Sementara itu siapkan gelas yang beralaskan alas gelas atau lepek. Kemudian masukkan gula sesuai selera dan teh celup, teh serbuk tersebut. Jika air sudah mendidih, matikan kompor dan tuang air ke dalam gelas yang sudah berisi gula, juga tehnya. Yang kelima, lalu aduk hingga rata. Nah, teh manis pun sudah bisa dihidangkan selagi hangat. Oke, jadi ini hasil pekerjaan dari Siti Lestari ya, untuk pembuatan teh. Lalu yang kedua
adalah untuk menghitung bangun ruang. Nah, di sini hitung luas persegi yang kecil terlebih dahulu, setelah itu persegi yang besar. Jadi di sini ada 2 persegi ya, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, caranya adalah persegi kecil, inputkan sisi A dan sisi B dikurangi sisi D. Jadi A dikalikan sisi B dikurangi sisi D, sedangkan yang besar inputan sisi C dan sisi D. Jadi C dan D dikalikan. Nah, oke, jadi ini pekerjaan dari Siti Lestari. Untuk yang satu kita cek punya Syukur ya. Nah, ini hasil pekerjaan dari Syukur. Bisa dibacakan, Syukur? Dihidupkan mikrofonnya. Oke, suaranya enggak masuk ya? Coba dibetulkan headsetnya mungkin. Oke, karena ada bermasalah juga di mikrofon ya. Jadi saya bacakan saja. Ya, oke, saya bacakan aja. Hasil pekerjaan Syukur, langkah-langkah membuat minuman teh. Yang pertama, rebus air hingga mendidih, masukkan 2 sendok makan gula pasir sesuai selera ya, dan 1 kantong teh. Tuangkan air mendidih hingga warna berubah merah, aduk hingga mencampur, teh siap disajikan atau dinikmati ya. Lalu yang kedua hasil pekerjaannya yaitu luas setengah kali jumlah rusuk sejajar. Nah, bentuk tanah tak beraturan, bentuk trapesium. Oke. Jadi di sini untuk bentuknya mungkin bukan trapesium ya. Jadi lebih kepada 2 bentuk kotak. Jadi seperti itu atau 2 bentuk persegi. Jadi untuk soal yang kedua ini nanti mungkin bisa disesuaikan. Ya, terima kasih yang sudah mengupload tugasnya. Nah, apa hubungannya materi ini dengan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah algoritma. Nah, dari pembuatan teh tersebut itu merupakan contoh implementasi sederhana dalam perancangan algoritma. Oke, kalau bisa kita simpulkan ya bahwa untuk membuat teh kita bisa menyusun algoritma ke dalam list atau daftar. Misalkan pertama, siapkan alat dan bahan. Dalam hal ini misalkan kita bisa detailkan, siapkan gula, lalu teh, kemudian air panas, kemudian gelas dan sendok. Yang langkah kedua adalah masukkan gula, air panas, dan teh ke dalam gelas. Langkah ketiga adalah aduk dan langkah keempat adalah sajikan. Nah, jadi algoritma untuk membuat teh itu bisa kita rincikan dalam 4 langkah. Siapkan gula, teh, air panas, gelas, dan sendok. Lalu 2 masukkan gula, air panas, dan teh dalam gelas. 3 aduk dan 4 sajikan. Nah, dari permasalahan yang sederhana seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar ya kita telah menggunakan algoritma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Mudahnya algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, nanti ada kriteria apakah suatu langkah-langkah itu bisa disebut sebagai algoritma atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang algoritma. Nah, algoritma dan flowchart sudah tampil ya untuk materinya? Ya, algoritma dan flowchart. Ya. Kompetensi dasar pada algoritma dan flowchart ini yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Lalu yang kedua adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah command. Fungsi-fungsi perintah command ini nanti kita implementasikan ke dalam pembuatan game sederhana. Jadi nanti setelah kita belajar algoritma, kita buat algoritma untuk membuat game, ya, nanti kita implementasikan ke dalam pembuatan game. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, siswa dapat mendeskripsikan konsep flowchart dan simbol notasinya secara tepat. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menerapkan algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan masalah secara tepat dan teliti. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran.
yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian. Untuk penilaian nanti kita ada 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian untuk pengetahuan dan yang kedua adalah penilaian untuk keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan nanti kita menggunakan sistem pilihan ganda dan untuk penilaian keterampilan nanti kita akan membuat berupa algoritma dan flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke dalam algoritma, ya, jadi kita bahas terlebih dahulu konsep logika. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep logika ini? Berpikir logis itu memiliki arti bahwa orang yang berpikir secara logis, dia akan mendasarkan kepada sesuatu yang masuk akal dan juga memenuhi hukum logika. Jadi ada 2 indikator sesuatu itu dikatakan sesuatu yang logis. Ya, yang pertama adalah masuk akal dan yang kedua adalah memenuhi hukum logika. Nah, di antara metode atau cara berpikir logis bisa diungkapkan dengan algoritma. Nah, algoritma sendiri ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nah, dari kata al-Khwarizmi ini diserap ke dalam bahasa yang lain ya menjadi algoritma. Lahir sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850 dan beliau merupakan ilmuwan ya, ilmuwan yang memiliki banyak karya, di antaranya adalah Al-Jabar wal Muqabalah. Jadi kalau kita pernah mendengar materi tentang Al-Jabar ya, itu adalah beliau yang menemukan. Lalu ada Al-Jam'ut Tafriq bil Hisab Al-Hin. Lalu ada lagi Suratul Ard. Ya, ini tentang geografi. Lalu ada Zid al-Sindi. Jadi ada banyak karya beliau dan diantaranya adalah algoritma ini. Nah, kenapa sih kita penting untuk memahami algoritma? Karena algoritma ini adalah inti dari ilmu komputer. Sehingga kalau tidak ada algoritma, maka tidak ada komputer. Karena komputer ini bisa bekerja, bisa digunakan, itu berdasarkan algoritma yang telah disusun dan diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Lalu ada algoritma adalah blueprint dari program. Jadi algoritma ini adalah blueprint. Blueprint itu apa? Blueprint itu adalah rancangan yang mendetail dan terperinci. Jadi saat ingin membuat program, maka seseorang harus membuat algoritmanya terlebih dahulu agar program yang dijalankan nanti sesuai dengan tujuan dan manfaat dari program tersebut. Oleh karenanya poin yang ketiga ini, algoritma sebaiknya disusun belum membuat program. Jadi sebelum membuat program kita tentukan dulu alurnya mau seperti apa. Lalu yang selanjutnya, sesuatu dikatakan algoritma itu ada 3 kriterianya. Yang pertama ada input dan ada outputnya. Jadi ada input dan ada output. Otomatis kalau ada input dan ada output, di tengah-tengahnya pasti ada proses ya. Karena input saat dimasukkan nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya misalkan seperti kasus tadi ya, pembuatan teh tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, langkah yang pertama ini merupakan langkah yang disebut preparation. Nah, preparation itu apa? Preparation itu adalah prepare, menyiapkan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses, kita siapkan terlebih dahulu apa yang akan diproses dan alat apa yang digunakan untuk memproses. Sehingga nanti bisa dihasilkan suatu hasil yang diinginkan. Nah, dalam hal ini adalah siapkan gula, teh, air panas, gelas, dan sendok. Selanjutnya adalah input. Harus kita inputkan terlebih dahulu apa yang ingin kita olah tersebut. Lalu selanjutnya proses. Jadi di dalam pembuatan teh prosesnya adalah diaduk. Mungkin kalau tidak diaduk hanya dimasukkan saja akan berbeda hasilnya dengan yang diaduk, gitu ya. Nanti gulanya bisa mengendap di bawah, ya, airnya tidak tercampur dengan tehnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah output. Dari input yang tadinya terpisah berupa gula, air panas, teh, ya, dan wadahnya gelas kita proses di dalam suatu proses ya, sehingga menghasilkan output yang berbeda yaitu berupa minuman teh. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah algoritma. Jadi ada inputnya, ada outputnya, dan di sini ada prosesnya. Seperti itu. Nah, lalu penyajian algoritma itu bagaimana? Cara menulis algoritma itu seperti apa? Gitu ya. Yang pertama, algoritma bisa dituliskan ke dalam kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini adalah contohnya seperti ini. Misalkan mengirim gambar melalui WhatsApp pada teman. Nah, yang pertama, buka aplikasi WA, lalu cari nama teman, lalu selanjutnya pilih menu lampiran, lalu pilih menu gambar, pilih gambar dan kirim. Saat kita buat menjadi list seperti ini atau daftar seperti ini, maka ini dinamakan dengan kalimat deskriptif. Jadi algoritma bisa disajikan dengan
kalimat deskriptif. Yang nomor 3 adalah menggunakan flowchart. Nah, menggunakan flowchart bentuknya seperti ini kira-kira. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Khairil Afzan. Ya, ini bertanya. Saya ingin bertanya, Pak, contoh penggunaan decision. Oke, kita akan melihat contoh penggunaan decision ya. Nah, untuk menggambar flowchart ini kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Draw.io. Kalau kita buka di browser ya, maka akan tampil seperti ini. Oke, di sini ada flowchart maker. Nah, kita pilih blank, create ya. Nah, dia akan menyimpan file XML ya. Misalkan testing. Nah, untuk penggunaan decision ya, contohnya misalkan kita ingin menghitung luas lingkaran. Nah, misalkan luas lingkaran, kita bisa pertama kita mulai dari start ya atau terminator start. Nah, lalu selanjutnya apa yang kita butuhkan untuk menghitung luas lingkaran? Nah, kita butuh jari-jari. Oke, kita butuh jari-jari. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Kita tentukan panjang jari-jarinya. Ditentukan panjang jari-jari. Oke, seperti ini ya. Kita rapikan. Ini. Oke, setelah kita tentukan panjang jari-jari, ya, jika kita menghitung secara manual, tidak menggunakan komputer, maka kita bisa gunakan 2pi ya. Jadi ada pi 22/7 dan ada pi 3,14. Nah, maka kita cek apakah nilai jari-jari atau R ya, jari-jari habis dibagi 7. Jika habis dibagi 7, maka kita menggunakan proses yang 22/7 misalkan. Nah, maka di sini 22/7 dikalikan jari-jari. Nah, jika dia tidak habis dibagi 7 ya, tidak habis dibagi 7 maka kita bisa gunakan pi 3,14. Nah, jadi seperti ini. Untuk membuat flowchart Anda bisa menggunakan Draw.io. Jadi ini memudahkan ya. Seperti ini. Ini penggunaan decision. Jadi decision itu untuk mengecek suatu nilai ya, sehingga dihasilkan langkah yang berbeda. Misalkan kita sedang berkendara motor ya, misalkan kita ingin ke suatu tempat. Nah, apakah belok kanan dan belok kiri itu juga merupakan decision. Jadi apakah tujuan di sebelah kanan? Kalau sebelah kanan berarti belok kanan. Kalau sebelah kiri berarti belok kiri. Nah, ini mudahnya ya. Kalau dalam penghitungan luas lingkaran, di luas lingkarannya seperti ini. Nah, di sini outputnya. Outputnya berupa luas lingkaran. Luas lingkaran. Oke. Kita bisa masukkan di sini juga untuk output yang sini ya. Nah, lalu kita tutup dengan selesai. Nah, jadi seperti ini ya penggunaan decision, Mas Afzan. Jadi caranya adalah kita untuk menentukan. Jadi langkah mana yang dipilih seperti itu. Oke. Jelas ya? Baik, Pak, terima kasih. Ya, ya terima jelas, kasih. Pak. Baik, terima kasih atas. Ya, terima kasih Mas Afzan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Mas Afzan lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, siap. Bagaimana jika ada lebih dari 2 kondisi? Oke, jadi bagaimana apabila lebih dari 2 kondisi? Oke, misalkan ada input ya, suatu input. Seperti ini misalkan. Nah, seperti ini ya cara untuk menggunakan decision lebih dari 1. Ya, bisa dipahami ya Mas Afzan? Ya, bisa, Pak. Ya. Jelas, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Afzan atas pertanyaannya. Semoga teman-teman yang lain juga ikut mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke Google Classroom. Ya. Jadi di situ saya sudah uploadkan
modul ya, dan juga presentasi yang tadi saya presentasikan. Untuk nanti selanjutnya silakan Anda bisa mengerjakan latihan LKPD. Jadi di situ sudah saya sediakan ada modul, ada media pembelajaran, dan juga ada LKPD-nya. Nah, nanti silahkan untuk hasil LKPD diuploadkan ke sini ya. Nah, di sini ada modul pembelajaran, lembar kerja peserta didik, ya, materi algoritma, lalu ada media pembelajaran. Nah, silahkan kerjakan LKPD yang telah dibagikan sebagai latihan dalam mempelajari materi algoritma. Hasil kerja LKPD dikumpulkan pada penugasan ini sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran hari ini. Jadi, untuk pertemuan hari ini ada 2 sesi. Yang pertama kita telah selesaikan, ya. Jadi setelah ini kita break. Nah, silahkan Anda bisa mengerjakan LKPD-nya dan nanti kembali lagi ke Google Meet untuk membahas LKPD yang sudah Anda kerjakan. Seperti itu. Ya, untuk sesi yang pertama ini sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi nanti silahkan kerjakan LKPD 1 ini. Ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi kedua nanti silahkan 20 menit dari sekarang ya. Jadi mungkin sekitar jam 9.45. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali di sesi yang kedua ini. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan membahas soal yang ada di LKPD ya. Jadi yang sudah Anda kerjakan nanti kita bahas apa saja yang bisa kita dapatkan nanti hasilnya ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, untuk mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu ya. Oke, sudah ada 13 yang mengirim ya. Ada Lisa Avinda, Feril Azwan. Oke. Ya, ini adalah hasil pekerjaan dari Lisa Avinda. Ya, Lisa Nur Avinda. Nah, silakan bisa dibacakan untuk yang pertama. Oh, sebelumnya saya bacakan dulu ya untuk soalnya. Untuk instruksinya ya. Kita bacakan dulu. Ya, jadi ini adalah LKPD untuk algoritma. Ya. Jadi di sini ada materi secara singkat ya. Nah, lalu soal yang pertama adalah permasalahannya seorang petani akan bepergian ke kota dengan membawa seekor kambing, anjing, dan rumput. Yang ketiganya memiliki berat yang tidak jauh beda. Di tengah jalan, petani harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu dan untuk melaluinya, petani tersebut tidak diperbolehkan membawa sekaligus bawaannya. Nah, mengingat kapasitas kekuatan perahu tersebut. Dan untuk melaluinya, petani harus membawa dua bawaannya. Buatlah algoritma agar permasalahan petani tersebut dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Berapa kali petani tersebut harus melalui sungai dengan kenyataan bahwa kambing makan rumput dan anjing makan kambing. Meskipun dalam dunia nyata mungkin nggak ada ya anjing makan kambing. Tapi di sini jika kambing dibawa dengan rumput dan ditinggal, maka rumputnya akan habis dimakan kambing. Sedangkan kalau anjing dibawa dengan kambing, maka kambingnya akan dimakan oleh anjing. Nah, ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua adalah kamu ingin memeriksa kesehatan di rumah sakit. Berikut prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi, prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit, pasien datang ke rumah sakit menuju ke bagian pendaftaran, bagian pendaftaran memastikan ya, apakah identitas pasien itu sudah ada ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dibuat dalam bentuk flowchart dari prosedur di atas. Oke, jadi ini ada 2 ya. Nah, kita lihat hasil yang telah dikerjakan oleh Lisa. Oke, silakan Lisa bisa dipresentasikan untuk soal yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah memasukkan identitas pasien ke bagian pendaftaran. Soal yang pertama. Yang ini. Nah, ini kan petani membawa rumput itu ya. Di soal 1 ya. Soal yang pertama adalah petani membawa rumput dan anjing ke seberang.
Ya. Lalu yang kedua? Yang kedua, petani kembali ke seberang. Ya. Lalu? Yang ketiga, petani membawa kambing ke seberang. Ya. Jadi untuk soal yang pertama, jadi algoritmanya, dan ini dituliskan dalam bentuk kalimat deskriptif ya. Petani membawa rumput dan anjing ke seberang. Kenapa rumput dan anjing? Karena anjing tidak memakan rumput, gitu ya. Yang kedua, petani kembali ke seberang dan membawa kambingnya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kambing dibawa dengan rumput, rumputnya dimakan kambing. Kalau kambing dibawa dengan anjing, maka kambingnya dimakan anjing. Oke. Lalu soal yang kedua, nah, silahkan dipresentasikan tentang prosedur di rumah sakit. Ya. Oke. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah memasukkan identitas pasien ke dalam pendaftaran, ke bagian pendaftaran. Ya. Lalu selanjutnya, cek apakah sudah ada. Jika sudah, maka pasien ke bagian perawat. Tapi jika belum, pasien harus mengisi formulir dan dimasukkan ke ruang pendaftaran. Lalu pasien dicek lagi. Setelah itu, nah kalau sudah didaftarkan pasti sudah ada ya. Lalu ke bagian perawat. Oke. Lalu selanjutnya pasien ke bagian perawat. Ya. Jika perawat sudah ada, maka cek tekanan darah, berat badan, dan pengukuran lain dan diarahkan ke ruang dokter. Namun, jika perawat belum ada, maka pasien menunggu di ruang tunggu. Ya. Lalu selanjutnya, apakah sudah ada dokter? Kalau sudah, maka langsung diperiksa dokter. Tapi kalau belum, maka pasien menunggu di ruang tunggu lagi. Lalu selanjutnya, apakah butuh kontrol? Jika butuh, maka dijadwalkan kontrol. Jika tidak butuh, maka ke apotek untuk menebus obat. Terima kasih. Jadi ini hasil pekerjaan dari Risa. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang terakhir masih dalam bentuk proses ya. Nah, untuk algoritma ini harus ditutup dengan hasil, jadi output. Nah, nanti kita lihat kalau kita menggunakan output seperti apa ya. Nah, kita coba lihat hasil punya Afzan tadi. Afzan untuk yang pertama sama ya. Hasilnya sama. Untuk yang kedua, silahkan dipresentasikan Mas Afzan. Ya, izin menyampaikan algoritma flowchart dimulai dari memasukkan identitas pasien ke bagian pendaftaran. Ya. Dan dicek apakah sudah ada. Jika belum, mengisi formulir dan dimasukkan ke ruang pendaftaran lagi. Jika sudah, maka lanjut ke bagian perawat. Pasien lanjut ke bagian perawat. Kemudian jika perawat sudah ada, maka langsung cek tekanan darah, berat badan, pengukuran lain, dan diarahkan ke ruang dokter. Jika belum ada perawat, maka pasien menunggu di ruang tunggu. Lalu setelah diarahkan ke ruang dokter, diperiksa dokter. Jika sudah diperiksa, maka langsung ke apotek untuk menebus obat atau dijadwalkan kontrol. Terima kasih Mas Afzan. Jadi ini hasil dari Mas Afzan. Nah, di sini sudah ada outputnya ya. Tapi mungkin di sini ada dua kondisi. Jadi yang pertama menebus obat atau dijadwalkan kontrol. Nah, ini bisa kita pisah ya berarti. Kita coba buat ya. Kita coba bahas untuk yang soal kedua ini. Nah, jadi pertama berarti mulai. Nah, kemudian dia masuk ke bagian pendaftaran. Nah, jadi di sini kita menggunakan input ya. Jadi memasukkan identitas ke bagian pendaftaran. Nah, setelah itu kita cek apakah datanya sudah ada ya. Cek data ada, apakah data sudah ada? Belum, maka dia harus mendaftar dulu ya, mendaftar di ruang pendaftaran. Nah, lalu kembali lagi ke pendaftaran ya untuk dicek lagi datanya. Nah, kalau sudah ada berarti dia langsung jika sudah ada maka diarahkan ke bagian perawat. Pasien ke bagian perawat. Nah, ini proses ya menggunakan pasien menuju bagian perawat. Nah, lalu dicek lagi apakah perawatnya ada gitu ya. Perawat ada. Nah, jika belum ada berarti menunggu di ruang tunggu. Nah, sampai kapan? Sampai dia mendapati perawat lagi, berarti ke sini ya. Jadi dia kembali lagi menunggu sampai dia ada. Kalau belum ada berarti dia akan muter di sini ya. Artinya dia menunggu. Jadi proses masih berputar di sini jika belum ada. Nah, jika sudah ada maka diperiksa ya. Dilakukan pemeriksaan oleh perawat. Nah,
periksa detak jantung, periksa berat badan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu. Lalu selanjutnya diarahkan ke ruang dokter ya. Jadi diperiksa dan diarahkan ke ruang dokter. Nah, kemudian kita cek dokternya sudah ada belum? Ya, apakah sudah ada? Jika belum ada berarti sama, dia harus menunggu di ruang tunggu ya. Ini menunggu di ruang tunggu ya. Jika sudah ada maka dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, setelah diperiksa ya, jadi di sini dokter akan memutuskan apakah dia dibuatkan jadwal untuk kontrol ya atau diperbolehkan pulang. Jadi di sini dijadwalkan ya, apakah dibuatkan jadwal gitu ya. Oke, jika iya maka pasien dibuatkan jadwal kontrol. Dan untuk hasil akhirnya berarti, nah ini harus kita kasih output ya. Jadi output dari proses ini apa? Berarti pasien pulang membawa jadwal. Oke, lalu di sini ditanya lagi, jika tidak, ya, nah ternyata tidak dibuatkan jadwal, maka ditanya lagi, ya, apakah butuh obat? Ya. Nah, jika iya, maka pasien ke apotek mengambil obat yang diresepkan. Jika tidak, berarti pasien langsung pulang. Sehingga di sini dari satu flowchart seperti ini bisa mengeluarkan 3 outputan atau 3 hasil ya. Jadi hasil yang pertama adalah pasien pulang dengan membawa jadwal ya. Lalu yang kedua pasien pulang tanpa membawa apapun ya. Jadi cuma membawa bukti kontrol atau bukti periksa ya. Nah, ternyata setelah diperiksa hanya misalkan kembung perutnya gitu ya. Jadi silakan pulang untuk menggunakan minyak kayu putih misalkan ya. Nah, di sini jika iya butuh obat maka diresepkan untuk ke apotek beli obat. Maka pasien pulang dengan membawa obat. Setelah itu kita tutup dengan selesai. Nah, selesai bisa kita gunakan 1 aja atau misalkan 3 juga boleh. Nah, jadi selesai. Oke, sehingga hasil yang didapatkan dari proses ini ya ada 3. Pasien pulang membawa jadwal, pasien pulang membawa bukti periksa, dan pasien pulang dengan membawa obat. Ya, jadi dari hasil algoritma yang dibuat seperti ini ya, maka didapati ada 3 output yang berbeda. Jadi seperti ini untuk LKPD yang sudah dibuat ya. Terima kasih untuk yang sudah menguploadkan. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penggunaan algoritma dan flowchart ini kita implementasikan ke dalam sebuah game. Jadi kita akan membuat game yang sebelumnya nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Apa yang akan kita buat seperti itu. Jadi game seperti apa yang akan kita buat sehingga nanti Anda punya gambaran. Kira-kira game yang akan dibuat seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelum ke situ saya ingin salah satu untuk merefleksi. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini ya, silahkan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita ya, dan mungkin kalau ada kendalanya di mana seperti itu ya. Oke, silahkan salah satu misalkan Wulan ya. Wulan silahkan diaktifkan mikrofonnya Ya, Pak. ya. Silahkan, kira-kira sampai di sini apa yang sudah Anda dapatkan dari pembelajaran ini? Setelah mengikuti pelajaran algoritma pagi ini, saya menjadi tahu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah dan digambarkan menjadi flowchart. Untuk kendalanya sendiri apa yang dirasakan? Kendalanya itu Pak, pas gambar flowchart itu loh. Ya. Di Draw.io koneksi internetnya kurang stabil. Oh ya. Ya memang untuk aplikasi Draw.io ini sifatnya online ya. Jadi sehingga kita butuh koneksi yang stabil untuk bisa mengaksesnya. Ya, terima kasih kepada Wulan Novika yang telah memberikan refleksinya untuk pembelajaran ini. Ya. Oke, jadi itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini algoritma dan flowchart. Jadi algoritma dan flowchart ya. Algoritma adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, kriterianya tadi ada 3 ya. Yang pertama ada input dan output. Lalu yang kedua kriterianya adalah efektif dan efisien. Yang ketiga adalah terstruktur. Jadi itu untuk algoritma. Dan untuk flowchart adalah salah satu cara
untuk menyajikan algoritma. Jadi salah satu cara menyajikan algoritma kita bisa menggunakan flowchart. Ya, selain itu kita bisa menggunakan kalimat deskriptif dan juga bisa menggunakan pseudocode seperti itu. Ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya ya pada pertemuan depan kita akan belajar dengan menggunakan aplikasi Scratch ya untuk pembuatan game online. Nah, saya share dulu agar Anda mendapatkan gambaran ya. Untuk pertemuan depan kira-kira kita belajar tentang apa seperti itu ya. Nah, jadi websitenya, nah aplikasi Scratch ini ada yang versi mobile ya, tetapi untuk yang versi mobile ini digunakan untuk anak usia SD atau usia TK bahkan. Tetapi untuk Scratch yang versi web ya, ini belum ada yang di versi mobilenya, sehingga kita harus membukanya di website ya. Jadi scratch.mit.edu. Nah, ini websitenya ya. Scratch balik ya. scratch.mit.edu. Nah, coba kita cari ya. Nah, jadi aplikasi Scratch ini adalah aplikasi untuk membuat game secara sederhana ya, tanpa kita harus belajar bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi dia hanya semacam menyusun puzzle-puzzle ya. Nah, kan tampil seperti ini ya, kita bisa login atau bisa langsung memulai. Jadi di sini kita bisa langsung mulai membuat, klik mau membuat ya. Nah, nanti kita akan masuk kepada halaman pembuatan gamenya seperti itu. Ya. Oke, kita tunggu. Ya, jadi Scratch ini adalah susunan dari blok-blok ya atau balok-balok kode. Jadi ini tampilan pertama dari Scratch ya. Kita klik tutup. Untuk tutorialnya kita tutup. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya sangat simpel sekali ya. Jadi di sini kita disediakan blok-blok kode ya dengan bentuk-bentuk tertentu dan ini akan kita pelajari di pertemuan yang kedua besok ya. Nah, jadi di sini kita tinggal menyusun blok-blok yang sudah ada. Misalkan ya, di sini saya sudah disediakan satu buah sprite atau subjek ya berupa kucing. Nah, saya ingin membuat kucing ini bisa berpindah ke kanan atau ke kiri misalkan. Nah, maka saya butuh misalkan di sini ada ini ya. Oke, ini untuk contoh saja ya, agar Anda punya gambaran. Oke, kita akan menggunakan tombol ya. Nah, misalkan kita menggunakan dua tombol, yaitu panah kanan dan panah kiri ya. Nah, di sini jika tombol panah kanan ditekan, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan gerakkan ya. Jadi di sini kita akan gerakkan, misalkan ini dari sini saya geser ke sini ya. Oke, yang satu akan menuju ke sini misalkan. Nah, karena ini sudah di posisi ini ya, kita kembalikan dulu ke posisi 0. Nah, misalkan kita running. Nah, jadi saat kita run ini script yang sudah kita atau balok kode yang sudah kita susun ini akan aktif ya. Dan misalkan saya tekan tombol kanan, dia akan ke kanan. Nah, seperti itu. Saat saya tekan tombol kiri, dia akan ke kiri. Nah, gitu. Jadi kita bisa membuat permainan. Nah, jadi seperti ini penggunaan Scratch ya kira-kira. Jadi untuk gambaran pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk nanti di Google Classroom ya akan saya uploadkan soal ya, silahkan nanti Anda selesaikan untuk penyelesaian masalahnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa kan Afzan, Khairul Afzan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Khairul Afzan yang sudah menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita serta menambah ilmu bagi kita. Oke, saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, terima kasih atas partisipasinya di dalam pembelajaran. Terima kasih, silahkan boleh untuk vlog dari meeting-nya. Terima kasih.